pengembangan dan pengesahan dokumen KTSP tahun 2020-2021. Untuk tahun 2020-2021 dimulai dengan pengesahan melalui elektronik atau disebut sebagai eKTSP. Langkah-langkahnya akan dijelaskan berikut ini. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke websitenya eKTSP Provinsi Jawa Tengah pada situs https://neraca.pdkjateng.go.id/eKTSP. Kalau sudah masuk, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti ini, maka sesuai dengan posisi kita masing-masing, maka kalau sekolah ya login sekolah, kalau pengawas ya login pengawas. Sudah oke, silahkan kalau sudah ketemu, silahkan login bagi sekolah, silahkan login sekolah. Bagi pengawas, login pengawas. Untuk login bagi sekolah, usernya pakai nomor pokok sekolah nasional. Sedangkan untuk pengawas, usernya pakai NIP. Passwordnya sama. Sekolah juga untuk pertama kali menggunakan password TEST123 atau tes 123. Demikian juga pengawas menggunakan tes 123. Kalau sudah masuk, jangan lupa nanti passwordnya segera diganti. Caranya, nah setelah berhasil login tadi, segera mengganti password untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, silahkan yang ada di situ langsung ketikkan password yang mudah diingat, dan hanya beritahukan kepada orang-orang yang memang berkompeten untuk membuka dan mengelola eKTSP dari sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa untuk memasukkan email di data user. Mengapa seperti itu? Karena kalau sewaktu-waktu lupa, tinggal klik di lupa password. Nanti di email Bapak Ibu nanti akan terkirim password yang baru, hasil risetnya. Tetapi kalau nanti lupa mengisikan email, ya, kalau nanti lupa password, Bapak Ibu akan kesulitan dan harus mengontak Mbak Dina atau Mas Amron. Nah, itu nanti akan memperlama proses. Maka tolong jangan lupa tulis atau data email dimasukkan. Oke. Caranya bagaimana? Untuk melakukan penggantian password. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke website dan kemudian sudah berhasil login, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi nanti akan ada tampilan home, instrumen, cetak, logout. Nah, di situ sudah ada sistem informasi Perpal KTSP 2020-2021 semester pertama SMA tempat Bapak Ibu. Sudah ada alamatnya pasti. Kemudian nanti Bapak Ibu edit account nanti. Ya, edit account di bagian kiri ini, di bawah home itu ada edit account. Nanti silahkan itu di edit account-nya. Itu diklik untuk memulai edit account. Jika Bapak Ibu akan mengedit, maka akan ada
tampilan seperti ini, maka diganti yang laki-laki ya laki-laki, kemudian username-nya masih tetap saja, password-nya silakan diganti. Nama lengkapnya silakan diisi secara lengkap, kemudian nama panggilan, NIP, jabatan, dan jangan lupa emailnya. Ini email jangan sampai lupa. Setelah itu simpan. Ini lengkap, selengkap-lengkapnya ya. Oke. Dan diingat passwordnya diingat-ingat. Tetapi kalau toh nanti terpaksa lupa password, kalau Bapak Ibu sudah mencantumkan emailnya di sini, nanti akan klik lupa password, nanti akan mendapatkan balasan di emailnya password pengganti. Berikutnya adalah melakukan input data sekolah. Maka data sekolah diklik, ya, maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian silahkan ditambah data. Tambah data, maka lengkapi data-data yang ada di situ. Caranya, silahkan di data itu kemudian digeser ke kanan, ya. Geser ke kanan, dan kolom-kolom yang masih belum terisi silahkan diisi secara lengkap. Khusus untuk nama dan NIP pengawas, NIP-nya jangan ada spasi, semuanya langsung jadi satu. Langkah berikutnya adalah input data guru. Dengan cara double klik pada kolom NIK ya, NIK dari nomor induk yang ada itu. Kalau nanti di NIP-nya diklik, nanti akan ada tampilan data. Nah, itu langsung oke saja. Tetapi apabila setelah NIP-nya dimasukkan atau NIK-nya bagi yang swasta dimasukkan ternyata tidak ada datanya, maka silahkan nanti diinput secara manual. Perlu diketahui bahwa ini sudah terkoneksi dengan Dapodik, sehingga ketika Bapak Ibu untuk yang PNS menuliskan NIP saja, maka datanya akan tampil. Tetapi bagi yang swasta, itu NIK. Kalau datanya tidak tampil karena guru baru dan seterusnya, silakan diinput secara manual. Langkah berikutnya adalah bagi sekolah adalah input dokumen. Ya, dokumen-dokumen yang sudah dibuat, misalnya pernyataan pengembangan KTSP, ya, nanti bisa diambil, itu diisi kemudian diupload. Berita acara validasi yang oleh pengawas itu setelah diisi tanda tangani silakan diupload. Rekomendasi dari cabang dinas silakan diupload. Kemudian dokumen pendukung KTSP, ya, nanti di situ sudah ada format-formatnya. Silakan setelah itu diunduh, diisi, kemudian di-upload. Nah, uploadnya di sana. Nah, ini biasanya dilengkapi, kemudian silakan di-upload. Perlu diketahui bahwa data ini harus lengkap dan benar. Kalau penulisannya salah, NPSN salah, ya tidak akan bisa terkoneksi. Ya. Kalau data penulisan NIP-nya pengawas salah, juga nanti tidak akan bisa dibuka oleh pengawas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila
data guru setelah diketikkan NIP atau NIK-nya kok ternyata tidak muncul, maka silahkan ditambahkan secara manual dengan cara klik di tombol tambah, kemudian diinput sendiri secara manual. Nah, kemudian untuk input link Google ini hanya bisa dilakukan ketika data sekolah dan data guru sudah diisi secara lengkap. Jadi guru tidak akan bisa mengupload link Google Drive-nya, sekolah juga tidak akan bisa mengupload linknya jika belum diisi secara lengkap. Nah, sedangkan yang dokumen-dokumen yang harus diupload itu dilakukan setelah dokumen itu ditandatangani. Jadi ini yang diupload tidak banyak ya, dan tidak berat, tetapi itu harus ditandatangani dulu secara manual baru diupload, scan diupload itu. Instrumen sekolah akan muncul setelah data sekolah diisi. Demikian juga nanti instrumen guru juga demikian. Maka nanti setelah semua data sekolah diisi, muncul instrumen sekolah, baru nanti kita lakukan pengisian instrumen. Demikian juga untuk instrumen guru. Instrumen guru itu juga akan muncul apabila data-data guru ini sudah diisi. Data guru sudah diisi, maka akan muncul instrumen guru. Nah, baru nanti setelah instrumen guru muncul itu silahkan nanti linknya ya, link untuk Google Drive-nya masing-masing guru itu diisikan. Instrumen sekolah ini berdasarkan pada tahun kurikulum dan instrumen guru itu didasarkan kepada mapel yang diampu. Nah, nanti di kolom link diisi dengan link alamat Google Drive sesuai dengan instrumen. Jadi nanti Bapak Ibu tugas sekolah itu punya Google Drive, nanti dokumen-dokumen silahkan di-upload di drive-nya masing-masing, hanya linknya nanti dimasukkan di situ. Jadi kolom link itu diisi dengan link alamat Google Drive sesuai dengan instrumen. Jadi kalau guru ya nanti masukkan saja di situ. Ya, sekolah juga masukkan di situ. Sehingga kalau sekolah nanti dokumen KTSP-nya itu lengkap di situ. Kemudian untuk guru ya mulai dari RPP, silabus. Nah, nanti dari link itu akan dilihat oleh pengawas, kemudian akan di approve atau disetujui. Kalau yang warnanya masih merah itu berarti belum disetujui, tapi kalau sudah warnanya hijau itu nanti berarti pengawasnya sudah setuju. Jika semua sudah lengkap dan sudah disetujui oleh pengawas, sudah dicentang semua, maka nanti sekolah itu bisa melakukan cetak penetapan. Nah, cetak penetapan. Penetapan ini kan berarti sekolah sendiri. Ya. Cetak penetapan, kemudian setelah dicetak, ditandatangani, langsung kemudian di stempel dan diupload. Ini baru ini bisa diupload. Jadi untuk bisa keluar surat penetapan KTSP, KTSP kan ditetapkan oleh sekolah ya. Penetapan ini muncul apabila semuanya sudah dilengkapi. Instrumen-instrumen sudah dilengkapi. Belangko surat pernyataan pengembangan kurikulum ini juga sudah disediakan, tinggal nanti dicetak. Kalau sudah dicetak, ditandatangani, diisi dan ditandatangani secara lengkap, baru nanti diupload. Demikian juga untuk
berita acara verifikasi. Ini berita acara verifikasi juga sudah disiapkan, tidak usah membuat sendiri, nanti tinggal dicetak, kemudian diberi tanda tangan dan cap basah, dan diupload juga. Jadi semuanya sudah, syaratnya tadi semua sudah dicukupi, semua sudah jadi, kemudian sudah di instrumen-instrumen sudah dimasukkan. Demikian juga untuk surat rekomendasinya cabang dinas. Cabang dinas ini juga sudah disiapkan. Tinggal melengkapi persyaratan saja. Kalau sudah persyaratannya tercukupi, nanti bisa cetak. Baru setelah cetak ditulis, dimintakan tanda tangan, kemudian di-upload. Apabila semua persyaratan tadi, dokumen sudah diupload di Google Drive, instrumen sudah dilengkapi, termasuk surat-surat pernyataan tadi sudah semuanya diupload, maka baru sekolah terakhir ini bisa mencetak lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan itu hanya bisa dicetak apabila semuanya sudah lengkap. Kalau tidak lengkap, tidak akan keluar menu cetak lembar pengesahan ini. Jadi ini memang banyak prasyaratnya. Maka tolong agar sekolah melengkapi semua yang dipersyaratkan sesuai dengan batasan waktu. Melengkapi, tapi kalau batasan waktunya sudah melampaui, maka ini juga sudah tidak akan muncul. Maka sekali lagi, kedisiplinan konsisten dalam bekerja ini menjadi syarat penting. Kalau tidak, nanti sudah ditutup dan sudah tidak mendapatkan pengesahan, maka sekolah itu nanti otomatis tidak punya KTSP yang disahkan. Itu sampai 1 tahun ke depan. Sehingga kalau nanti waktunya sudah tidak akan keluar lagi pengesahan. Tidak boleh ada pengesahan secara manual. Maka sekali lagi, mari kita taati proses ini dijalankan dengan baik dan benar.